Kalau ring light yang setahu saya, kebetulan saya pakai juga di rumah itu yang 10 inci. Ini karena saya menyesuaikan kebetulan di kamar kerja saya itu tidak terlalu pencahayaannya tidak terlalu bagus dan dia tidak ada di depan wajah saya gitu. Jadi wajah saya biasanya kalau lagi webinar tuh akan hitam gitu ya. Ini sebagai contoh mungkin sekarang nih saya tunjukkan ini adalah tampilan saya di ruang kerja saya di rumah. Cahayanya kurang terlalu bagus dan saya pakai webcam langsung dari laptop. Jadi mungkin bisa bisa terlihat kualitasnya pun berbeda. Ini kebetulan juga saya sekarang sedang tidak pakai mikrofon yang cardioid tadi. Yang cardioid itu memang terasa, jadi dia hanya mengambil suara dari arah depan. Nah, arah samping, suara dari arah samping kanan kiri itu tidak terlalu terdengar. Jadi itu memang biasanya akan lebih jernih suaranya dan lebih bersih dari suara-suara gangguan gitu. Nah, kalau itu tadi kembali ke ring light yang saya tahu tuh ada yang ukuran 10 inch, ada yang 18 inch gitu. Tapi 18 inch menurut saya sih terlalu berlebihan ya untuk kebutuhan kita misalnya membuat materi pembelajaran. Yang bahkan kalau misalnya kebutuhannya hanya untuk misalkan webinar, Zoom itu ada yang versi mini yang biasanya ditempel di handphone. Itu saya lihat beberapa teman saya di kolega-kolega dosen itu menggunakan itu juga sudah cukup gitu. Pada intinya sih semakin 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 besar nanti cahayanya juga semakin bagus. Kalau saya kebetulan mengeluarkan ini saya beli sendiri, jadi mungkin sekitar berapa ya investasinya saya lupa, mungkin di atas 500-an ribu untuk pencahayaan dan mikrofon. Itu karena saya melihatnya juga sebagai investasi. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang juga mulai bisa bisa mindsetnya ini bukan untuk barang mewah, tapi memang untuk kebutuhan investasi mengajar. Karena kan begitu kita sekali membuat materi itu sebenarnya bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kalau sudah jadi materinya sudah bagus, itu juga ya selain kepuasan juga untuk kebutuhan mahasiswa jadi lebih jelas gitu. Itu mungkin masukan dari saya. Baik, Pak Moko, terima kasih atas masukannya. Mungkin tadi bisa dicatat Bapak Ibu untuk catat list kira-kira apa yang diperlukan untuk investasi pembuatan video pembelajaran dalam PJJ ini. Ataupun ke depannya Bapak Ibu kalau mau membuat konten YouTube bisa juga dipakai. Oke, terima kasih Pak Moko, Mbak Irma, dan Ibu Novi. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan mengenai penggunaan Microsoft PowerPoint 365 di Mac. Kemudian saya lihat sepertinya Bu Wiwik juga sudah muncul ya Ibu, sudah muncul kembali. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Wiwik. Ya. Siang Ibu. Mungkin Ibu Jelas bisa suara saya? menceritakan. Jelas Ibu, sangat jelas. Mungkin Ibu bisa sharing bagaimana pengalaman menggunakan PowerPoint 365 di Mac, kemudian dilanjutkan dengan di Keynote tadi Bu. Ya, karena Mac itu kan sebetulnya kalau Office itu atau Windows itu bawaannya kan memang PowerPoint, Word, dan Excel. Tetapi kalau Mac itu ada bawaannya sendiri yang namanya Keynote, Words, dan Spread kalau saya nggak salah satu lagi. Nah, jadi kalau untuk pengguna Mac, maka kita gunakan yang Keynote. Jadi Keynote itu sebenarnya sama seperti PowerPoint untuk Windows. Nah, di Keynote itu juga ada tools untuk melakukan perekaman suara. Itu saja sih sebetulnya yang ingin saya tambahkan. Jadi bagi pengguna Mac mungkin kita nggak perlu pakai program-program berbayar seperti yang tadi disampaikan, tetapi bisa menggunakan Keynote karena di situ juga ada elemen untuk melakukan perekaman. Itu saja Baik sedikit. Terima kasih. Ibu, terima kasih infonya. Kebetulan salah satu feedback yang lumayan untuk KSDP atau DPASDP, karena kami juga belum pernah menggunakan Keynote ini. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Sangat bermanfaat Sama-sama. untuk Bapak Ibu yang menggunakan Mac. Oke,
terima kasih Ibu. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk Mac tadi sudah bisa pakai Keynote. Oke, untuk step-step PPT bagaimana membuat video di Microsoft 365 nanti akan diupload video kembali ke pjj.ui.ac.id ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita ada pertanyaan menarik ini dari segi hukum. Mungkin Ibu Wiwi kalau misalkan nanti narasumber kami sudah menjawab, Ibu ingin menambahkan, silakan ya Bu. Kebetulan kami tidak ada yang background hukum. Dari pertanyaan Bapak atau Ibu Letmiros, dari segi hukum, apakah kita boleh mengambil video bahan ajar dari YouTube? Mungkin sebelum Ibu Wiwi menambahkan, kami persilahkan dulu Ibu narasumber, Ibu Novi, bagaimana Bu ini kira-kira, ataupun Ibu Irma? Ya, Dari Mbak Uli. segi hukum, apakah kita boleh mengambil video bahan ajar dari YouTube? Kalau untuk bicara hukum, saya takut kurang menguasai. Namun, kalau boleh sharing, untuk mengambil materi pembelajaran dari YouTube, itu bisa kita cantumkan resource-nya. Misalnya kita lihat dari, kita tulis di situ diambil dari YouTube, link seperti ini. Yang sudah-sudah sih seperti itu, Mbak Uli. Oke, baik. Terima kasih Bu Irma. Kalau dari Ibu Novi? Ya, mirip seperti yang dibilang sama Bu Irma ya, bahwa apapun ketika kita mencantumkan, baik itu video, kan Bapak dan Ibu juga pastinya mencantumkan sumber gitu. Jadi ya kurang seperti itulah, harus ada sumbernya Bapak dan Ibu. Oke. Mungkin dari, terima kasih Ibu Novi dan Ibu Irma. Mungkin kalau dari Ibu Wiwik sebagai Ibu dari Fakultas Hukum ya Bu? Iya, saya dari Fakultas Hukum, tapi banyak senior saya juga yang hadir di sini. Tadi saya lihat. Kemudian ada Bu Heri. Saya rasa banyak juga yang bisa memberikan referensi. Tapi saya rasa sama seperti jawaban narasumber lainnya, bahwa yang penting kan kita memberikan acknowledgement kepada pembuat YouTube tersebut. Jadi kita sebutkan sumbernya dari mana, itu akan sangat membantu, tidak saja buat kita, tetapi juga kita menghargai bagi pembuat konten creator dari YouTube tadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Wiwik. Boleh, asal tetap mencantumkan sumber videonya dari mana. Kalau misalkan kita biasanya lihat Bapak Ibu di TV-TV, di berita, ataupun di infotainment, pasti ada, zaman sekarang ada perbedaan, mereka biasanya ambil video dari YouTube channel artisnya, tapi di bawah tetap ada tulisan sumber YouTube, kemudian ditulis YouTube channelnya apa. Mungkin seperti itu juga bisa dilakukan. Yang penting tetap ada sumbernya. Oke, mungkin ini dari Pak Moko, apakah ada tambahan lagi Pak terkait dengan jawaban lisensi materi? Halo Pak Moko. Suara saya sudah terdengar? Sudah Pak. Ini suaranya agak berbeda dengan yang tadi ya, karena saya sudah pindah ke mikrofon yang ini nih. Mungkin bisa kelihatan di layar saya nih, mikrofon yang saya pakai tadi Cardioid. Oh iya, berbeda. Harganya paling sekitar 200-300 ribu, tapi mungkin bisa berasa kualitasnya berbeda dengan yang tadi saya ngomong gitu ya. Lalu sekarang saya juga pakai webcam yang HD, kebetulan 1080 pixel, jadi mungkin mudah-mudahan lebih tajam ya. Tapi saya belum sempat setup untuk ring light-nya. Nah, kembali ke lisensi tadi, sebenarnya hanya menambahkan, memang yang paling utama sebenarnya kalau kita mau menggunakan konten dari YouTube adalah tadi sudah disebutkan merujuk. Jadi kita merujuk ke YouTube aslinya. Kalau sistemnya di emas kan kita jadi embedding. Tadi kita mengambil URL-nya lalu kita embed ke emas. Nah, itu kan ketika nanti mahasiswa kita klik videonya, video tersebut akan masih muncul video dari si uploadernya, yaitu si empunya videonya. Tapi kalau ternyata video atau misalnya materi-materi lain yang kita temukan di internet, rule of thumb-nya sih biasanya memang meminta izin ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering ya kalau misalnya mau menggunakan jurnal untuk penelitian tuh minta izin sama pembuat aslinya gitu. Itu adalah rule of thumb yang paling sederhana. Namun kalau ternyata sulit minta izin atau mungkin yang punya
konten tersebut misalnya sulit untuk dihubungi, kita juga bisa yang namanya melihat lisensi dari konten-konten tersebut. Jadi misalnya ada satu teks di blog atau misalnya ada video, kalau dia ada lisensi itu contohnya misalkan video ini boleh dipakai, boleh dimodifikasi, boleh diperjualbelikan. Nah itu lisensi-lisensi yang seperti itu. Jadi misalnya contohnya, kalau nggak salah tadi di file PPT-nya Ibu Novi itu di sebelah kiri bawah tuh ada lisensinya. Lisensinya ada yang misalkan file PPT-nya Ibu Novi itu boleh disebarkan, boleh dimodifikasi, tapi tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh lisensi. Jadi memang tadi pertama adalah kalau bisa minta izin, yang kedua lihat apakah konten tersebut ada lisensinya atau tidak gitu. Kalau lisensinya yang paling ketat itu adalah yang copyright, berarti tidak boleh kita apa-apakan. Tapi kalau ternyata pemilik konten itu memperbolehkan kita melakukan sesuatu, ya kita harus mengikuti. Itu sebagai bentuk penghargaan kita terhadap si pembuat konten. Ini itu tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Moko atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Wik juga tadi menambahkan terkait dari lisensi mengambil video di YouTube. Pak Moko mau jangan live dulu Pak, ternyata ada satu pertanyaan ini spesial untuk Pak Moko dari Ibu Dewi Gayatri. Karena sudah menyebutkan nama Pak Moko, jadi saya serahkan ke Pak Moko ya Pak jawabannya. Pak Moko, biasanya kan laptop sudah ada kameranya nih. Apakah tidak double kalau kita ingin menggunakan webcam dan juga kamera laptop? Mungkin bagaimana ini Pak Moko? Ketika kita mau pakai kamera atau itu sebenarnya ada pengaturannya. Kita bisa memilih kamera mana yang mau kita pakai. Jadi misalkan ya sekarang ini saya pakai webcam dari webcam eksternal ini, yang ini nih eksternal. Saya kemudian bisa menggantinya menjadi webcam yang ada di kamera saya. Kita tunggu ya. Nah ini adalah tampilan di webcam saya, webcam laptop. Ya mungkin ini ya nggak kelihatan wajah saya karena ketutupan webcam eksternalnya. Nah ini kita lihat kualitasnya berbeda tuh. Jadi intinya sih kita bisa mengatur input dan outputnya itu dari mana. Jadi kalau settingan saya sekarang ini, saya videonya dari webcam eksternal, lalu mikrofonnya dari sini, lalu kemudian suaranya keluar dari headphone saya. Jadi mikrofon yang di sini nih yang saya ada di headphone saya ini tidak saya pakai, melainkan saya mempergunakan yang mikrofon ini. Jadi bisa diatur sebenarnya. Oke, jadi tetap bisa diatur dan tadi terlihat ya Bapak Ibu kualitas ketika menggunakan webcam asli dari laptop, foto asli dari laptop dan ketika Bapak Moko menggunakan yang eksternal terlihat berbeda sekali. Mungkin itu bisa jadi salah satu feedback untuk Bapak Ibu kira-kira perlu nggak ya saya beli webcam, perlu nggak ya yang masih galau-galau Bapak Ibu yang mau beli webcam atau tidak, mungkin bisa dipertimbangkan dengan contoh video tadi. Baik, sekarang kita lanjut. Kita lihat jam sudah 10.45. Mungkin sebelum lanjut, saya mau minta izin dulu ke narasumber. Ini, apakah boleh kita selesaikan sekitar 3 pertanyaan hingga sampai jam 11, Bapak Ibu narasumber? Dari Ibu Novi, Ibu Irma bagaimana? Mungkin kita sampai jam 11? Gak apa-apa Mbak Uli lanjut aja. Silakan Mbak Oke, Uli. baik. Terima kasih. Ibu Irma juga oke ya, Bu? Oke. Kalau begitu sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada pertanyaan Ibu untuk Ibu Novi. Ibu, apakah video yang sudah jadi dari PPT tadi bisa diedit? Video yang sudah jadi dari PowerPoint tadi bisa diedit, tapi butuh fitur, setahu saya butuh fitur editor lainnya gitu untuk mengedit. Karena kalau kita mengedit di PowerPoint 365 itu hanya bisa melakukan pemotongan video depan dan akhir. Jadi tidak bisa mengubah di tengah-tengah atau mengedit di tengah-tengah. Tapi kalau videonya sudah jadi, kita butuh fitur untuk mengedit dari aplikasi lain, gitu yang saya tahu. Oke, berarti memang membutuhkan
editor lain kalau misalkan editnya mau di tengah-tengah, tapi kalau awal akhir bisa saja ya Ibu dari PowerPoint itu sendiri. Iya. Oke, mungkin tadi lanjut lagi ada pertanyaan terkait editing video. Tadi kan Ibu Irma sudah menampilkan video yang ada tulisannya, Bu. Yang video contoh baik dan buruk, kemudian ada tulisannya. Itu pakai aplikasi apa sih, Bu, untuk mengedit video yang bisa menambahkan tulisan-tulisan itu? Halo ya. Baik Mbak Uli, akan saya coba jawab. Untuk aplikasi edit itu sebenarnya bisa disesuaikan apabila ingin menggunakan di laptop atau di handphone. Apabila di handphone kita bisa menggunakan aplikasi yang ringan seperti Quick Pro, itu bisa untuk edit tulisan juga, bisa juga Filmora itu juga ada. Lalu ada kalau ingin menggunakan di laptop atau PC, kalau di DP/ASDP biasa menggunakan Adobe Premiere. Oke, mungkin Seperti tadi itu. ada Adobe Premiere, Heeh. ada Quick Pro. Silakan Bapak Ibu bisa dicatat dan mungkin kalau misalkan membutuhkan, memang itu agak sedikit sulit ya, Bu Irma, kalau mengedit menggunakan aplikasi yang sudah khusus untuk video. Iya, kalau untuk yang biasa DP/ASDP gunakan di sini, kita menggunakan Adobe Premiere yang memang memerlukan pembelajaran dahulu sebelum menggunakannya. Namun apabila Bapak dan Ibu ingin menggunakan aplikasi edit yang saat ini sudah sangat ramah, banyak juga sih. Bahkan setahu saya di laptop atau PC manapun itu udah ada standar aplikasi bawaan yang bisa untuk edit standar dengan tidak terlalu banyak memberikan efek-efek dan lain-lain. Kalau menurut saya itu sangat cukup untuk mengedit tulisan-tulisan saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Irma atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ingin juga mengedit-edit video yang dimiliki sebelum diupload dan diberikan ke mahasiswa ataupun sebelum diupload ke YouTube channel masing-masing. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Evi lagi untuk Ibu Novi. Bila PPT yang dihasilkan dari Microsoft 365 itu merupakan screen recorder, apakah bisa juga diproduksi dengan website lain seperti Screencast-O-Matic? Saya dan mahasiswa saya yang presentasi di kelas online sudah menggunakan apps ini. Oh, mungkin ini bukan pertanyaan, Bu. Lebih tepatnya ini saran. Saran ya, iya. Ataupun masukan, ya. Mungkin Ibu Evi, apakah masih hadir di dalam ruangan? Kalau masih, apakah boleh di turn on kan mikrofonnya, Bu? Ada sharing yang bisa disampaikan? Sembari menunggu Ibu Evi, kalau misal masih ada, saya akan share kembali pertanyaan dari Ibu Evi supaya bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin ini bisa jadi referensi juga untuk Bapak Ibu yang mencari software lain. Ibu Evi tadi sudah share, ternyata Ibu Evi di kelasnya menggunakan Screencast-O-Matic. Kebetulan kami belum pernah mengoprek Screencast-O-Matic ini dari DP/ASDP, bisa menjadi satu feedback yang bermanfaat untuk kami. Terima kasih Ibu Evi, sepertinya Ibu Evi sudah tidak dalam ruangan. Oke, ya tidak ada. Mungkin saya tadi mengingatkan untuk Bapak Ibu dosen yang ingin memberikan alamat YouTube channelnya, silahkan diketik dan dikirimkan ke room chat ini. Nanti Ibu Irma akan mendata untuk bekerja sama dengan Office apabila memungkinkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, dari Ibu Wiwik juga ternyata memberikan masukan. Apabila masih ada background suara yang bising, bisa menggunakan Scripts.ai. Linknya juga sudah ada di grup chat untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut. Silahkan di-scroll ke atas sedikit, sudah ada saran dari Ibu Wiwik.
Oke. Kemudian mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari Pak Gugah Bawono. Tapi pertanyaan adalah untuk Pak Moko. Pak Moko, bagaimana membuat background blur? Coba kita lihat dulu ya. Dari Pak Moko, apakah masih ada dalam ruangan? Ya, masih ada Mbak Uli. Oke, ada yang bertanya ke Pak Moko ini, Pak. Bagaimana cara Oke. membuat background blur? Caranya kalau di bagian ini kebetulan karena di tampilan saya apa bisa di ini ya? Saya coba share screen. Sudah muncul tampilan tim saya, Mbak Sudah, Uli. Pak. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Teams saya. Ini ada tampilannya apa pengaturannya ada di bagian ini. Titik 3 ini, more action, lalu ada show background effect. Nah, ini saya bisa memilih sebelah kanan, saya bisa milih, saya mau ganti. Misalkan, oh ini kebetulan saya tadi baru upload nih. Saya coba saja ya. Jadi di sini bisa saya upload, saya bisa mengganti tampilan background saya. Jadi misalnya sekarang nih di belakang saya ada X-Wing dari Star Wars, atau misalkan ini ada pilihan background lain, atau yang paling atas ini adalah untuk blur. Ini sih sesimpel itu. Jadi nanti bisa pilih ini, bisa ganti-ganti yang sudah ada, atau bisa tambah baru. Nah, tapi fitur tambah baru ini biasanya dibutuhkan kalau Bapak dan Ibu sudah update Microsoft Teams yang terbaru. Itu jawaban dari saya, Mbak Uli. Oke, baik. Terima kasih Pak Moko atas penjelasannya. Mungkin tadi saya sudah cari-cari juga pertanyaan mana yang belum terjawab. Insya Allah sudah tidak ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. Untuk memastikan saya akan bertanya ke Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan. Apabila masih, silakan klik tanda raise your hand yang ada di layar Bapak Ibu. Tanda tangan yang ada jari 5 silakan diangkat. Apabila tidak ada, berarti saya pastikan tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Baik. Oh, masih ada ya sepertinya. Dari Ibu Anggri Nurana Zahra, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, Mbak. Tidak. Ya, apakah Ibu memiliki? Oh, tidak. Oke. Dari Ibu Gemala Hatta, tadi raise your hand juga, apakah ada yang ingin disampaikan? Halo Ibu Gemala. Oke, baik. Sepertinya cukup Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ibu Novi dan Ibu Irma yang sudah menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu dosen dan teknik sekalian. Dan terima kasih kepada Bapak Moko, ada Ibu Miwik, ada Bapak Satrio tadi yang sudah sharing-sharing pengalamannya menggunakan perekaman lain dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen juga. Terima kasih banyak atas partisipasi yang sangat liquid pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin satu pertanyaan ini. Ada yang tanya, Ibu, mic cardioid merek apa ya, Bu? Jadi sponsor ini, bagaimana itu? Bu Irma mungkin ada masukan terakhir sebelum kita tutup, daripada nanti penasaran. Kalau untuk merek, mungkin bisa searching saja, karena tergantung kebutuhannya juga. Atau mungkin Mas Moko bisa sharing mereknya yang tadi digunakan apa? Nanti saya coba carikan ya. Kebetulan saya belinya juga online, ada di sebuah toko fotografi di daerah Kemang. Nanti saya share linknya di marketplace kali ya. Oke, baik. Bentar ya, saya Nanti cari. akan di-share link belinya di mana oleh Pak Moko. Ini habis ini Pak Moko sepertinya bisa endorse ya, Pak. Mungkin kita selanjutnya lumayan ini. Ada banyak 100 dosen ketika membeli, tokonya langsung ramai. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Mas Pakai voucher Satrio dari tanya sini. voucher. Ya. Oke Pak, masih ada 4 menit. Boleh ini spesial buat Pak Ya. Satrio. Silahkan Pak. Saya setiap mengajar itu beberapa kali diprotes mahasiswa terlalu cepat. Nah, terus terang tadi itu yang paling saya pelajari dari materi ini salah satunya adalah kok ngomongnya enak gitu, kayak kita siaran menjadi reporter, dan itu suara itu menarik orang untuk belajar gitu. Nah, mungkin ke depan tolong kami diajari gitu ya, intonasinya gitu ya, gesturnya gitu ya. Karena saya masalah besar di situ, terbiasa serius, sekarang muncul di media yang itu semua generasi bisa menikmati gitu ya. Jadi pemikat lah suaranya itu. Ini kan enak banget itu mengajak orang untuk belajar, oh gitu. Kalau saya kan terlalu cepat. Itu aja, makasih. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas sarannya. Berarti terima kasih juga untuk narasumber yang ternyata suaranya sangat membuat orang bersemangat untuk belajar. Terima kasih Ibu Irma dan Ibu Novi. Kita mungkin bisa tepuk tangan dulu di ruangan masing-masing ya Bapak Ibu untuk narasumber kita hari ini. Mantap, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, kirain ada door prize mic. Door prize mungkin webinar selanjutnya bisa ini kita jadikan salah satu reward Bapak Ibu yang paling sering mengikuti webinar dari awal sampai akhir karena kita punya datanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat bersemangat ini setelah mendengar feedback. Sekian webinar pada hari ini, tapi mohon jangan live dulu karena saya masih punya satu informasi penting. Jadi Bapak Ibu, ini tampilan saya seperti belum terlihat. Mohon tunggu sebentar. Oke. Oke, sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, sharing-sharing hari ini, saya akan mengingatkan lagi. Sebelumnya, apakah tampilan saya terlihat? Ya. Ya, Oke, Bapak Ibu. Siap. Minggu depan kita memiliki salah satu narasumber yang spesial karena beliau adalah dari luar DPA SDP. Jadi beliau adalah narasumber tamu, yaitu Ibu Karsia dari dosen Fakultas Ilmu Komputer. Temanya juga sangat menarik dan highly requested, yaitu interaksi bermakna dan berkelanjutan di kelas daring. Karena selama ini pasti ada Bapak Ibu yang berpikir, aduh, pelajaran online ini sangat membingungkan karena kita tidak bisa interaksi, kelasnya sepi, dan lain-lain. Maka dari itu jangan lupa daftar Bapak Ibu. Linknya ada di bawah ui.id/daftar webinar DPSDP dan juga ada di Jarkom yang sudah kami share. Berikutnya Bapak Ibu, kita memiliki kanal-kanal informasi yang bisa Bapak Ibu follow dan ikuti. Pertama adalah pjj.ac.id, pjj.ac.id. Ini nanti kita akan share rekaman hari ini ke PJJ itu, ke website tersebut. Dan kita memiliki 2 Instagram Bapak Ibu, ada dpsdp.ui dan Office UI. Silahkan di-follow. Dan ini yang paling penting juga Bapak Ibu. Saya minimize terlebih dahulu supaya terlihat. Mohon diisi evaluasi webinar hari ini, karena di form evaluasi tersebut nanti kami akan memberikan materi yang sudah dipresentasikan pada hari ini. Materi dari Ibu Novi dan materi dari Ibu Irma. Dan setelah itu kami juga akan mengirimkan email yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kebiasaan Bapak Ibu mengajar online yang nantinya akan digunakan oleh narasumber pekan depan untuk membuat materinya ataupun mempresentasikan hal-hal dari Ibu Karsia tersebut. Mohon nanti kalau misalkan ada email dari DPSDP jangan lupa dijawab dan dibuka ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Jangan lupa diisi evaluasinya. Saya Aulia atau Uli, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Dan terima kasih untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti sampai selesai. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uli. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Mbak Irma. Sama-sama Bapak dan Ibu, sehat Terima semua. kasih. Ya. Sangat Masih ada ya. Mungkin untuk Bapak Satrio ataupun dosen lain kalau ingin memberikan link YouTube-nya boleh Bapak Ibu sekalian saya subscribe nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.